Pembelajaran numerasi akan lebih bermakna ketika peserta didik tidak hanya belajar menghitung angka, tetapi mampu memahami kehidupan melalui data di sekitar mereka. Saya Ega Chania, guru kelas 4 di SD Negeri 8 Wonosobo. Melalui inovasi pembelajaran mendalam berbasis proyek, saya menghadirkan strategi pintar, piktogram, interpretasi, nyata, temukan, analisis, dan refleksi. Pembelajaran ini dikembangkan menggunakan project-based learning, pendekatan deep learning, serta alur gembira. Berdasarkan hasil rapor pendidikan, kemampuan numerasi di sekolah kami masih perlu diperkuat. Sebanyak 63,64% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum, namun capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi refleksi bahwa pembelajaran numerasi perlu disajikan secara lebih kontekstual, aktif, dan dekat dengan kehidupan peserta didik. Di sisi lain, peserta didik kelas 4 memiliki karakteristik senang bereksplorasi, aktif berdiskusi, menyukai aktivitas visual, dan lebih mudah memahami konsep melalui pengalaman langsung. Namun, materi penyajian data seringkali masih diajarkan secara abstrak, sehingga peserta didik kurang memahami manfaat data dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran ini, saya ingin peserta didik tidak hanya mampu membuat piktogram, tetapi juga memahami konsep piktogram, membaca dan menginterpretasikan data, menyajikan data dalam bentuk visual, serta menerapkannya dalam kehidupan nyata. Selain itu, peserta didik juga dilatih untuk berpikir kritis, bekerja sama, berkomunikasi, dan merefleksikan proses belajar mereka. Pembelajaran dirancang menggunakan prinsip deep learning, meliputi meaningful learning, joyful learning, dan mindful learning. Dengan tahapan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Pada pertemuan pertama, tahap gali dan eksplorasi untuk memahami. Pembelajaran dimulai dengan apersepsi melalui pertanyaan sederhana. Mengapa gambar membantu kita memahami data? Nah, di sini peserta didik kemudian mengamati contoh piktogram sederhana tentang makanan favorit dan hobi teman sekelas. Melalui kegiatan ini, peserta didik mulai mengeksplorasi konsep data dalam pengalaman nyata di sekitar mereka. Pada tahap muat konten, setelah eksplorasi awal, saya menyampaikan konsep inti tentang pengertian piktogram, fungsi piktogram, unsur-unsur piktogram, serta cara membaca data visual. Konten ini disampaikan menggunakan media visual, contoh konkret, dan LKPD interaktif, agar peserta didik memahami konsep secara bertahap dan tidak sekedar menghafalkan. Pada tahap buat aktivitas, peserta didik kemudian bekerja dalam kelompok kecil, melakukan survei nyata di kelas dengan tema makanan favorit, olahraga favorit, hobi, dan cita-cita. Mereka mencatat hasil survei, mengelompokkan data, menentukan simbol, lalu mulai membuat piktogram kelompok. Melalui kegiatan ini, peserta didik belajar melalui pengalaman langsung dan pembelajaran menjadi lebih aktif serta menyenangkan. Tugas proyek matematika bersama orang tua mengaplikasi dalam kehidupan nyata. Sebagai penguatan pembelajaran bermakna, peserta didik diberikan tugas rumah bersama orang tua. Mereka melakukan survei sederhana di rumah, seperti mendata warna bajuku di rumah dan mendata peralatan makan di rumahku. Tujuan kegiatan adalah agar siswa belajar mengolah data, mereka mengenal barang milik sendiri, mereka melatih tanggung jawab mereka, dan melatih kerapian juga. Hasil survei kemudian disajikan dalam bentuk piktogram sederhana. Melalui kegiatan ini, peserta didik belajar bahwa data tidak hanya dipelajari di sekolah, tetapi juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat keterlibatan orang tua
dalam proses belajar siswa. Tahap ikuti pemikiran murid. Pada pertemuan kedua, peserta didik mempresentasikan hasil proyek piktogram mereka. Saya memberikan ruang kepada peserta didik untuk menjelaskan hasil survei, membaca data, dan menyampaikan kesimpulan, serta menjelaskan alasan memilih simbol tertentu. Saya juga memberikan pertanyaan terbuka seperti bagaimana cara mengetahui data terbanyak. Melalui proses ini, peserta didik belajar percaya diri dalam menyampaikan ide dan membangun kemampuan berpikir kritis. Tahap rayakan dan akhiri dengan gembira untuk merefleksi. Setelah presentasi selesai, saya memberikan apresiasi melalui pujian, tepuk salut, dan penghargaan sederhana. Peserta didik kemudian melakukan refleksi dengan menuliskan hal baru yang dipelajari, bagian yang masih sulit, strategi memahami data, dan manfaat pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ditutup dalam suasana riang dan positif, sehingga peserta didik merasa senang, dihargai, dan termotivasi untuk belajar kembali. Melalui strategi pintar dan alur gembira, pembelajaran numerasi menjadi lebih hidup dan bermakna. Peserta didik terlihat lebih aktif, antusias, percaya diri, dan berani menyampaikan pendapat. Mereka tidak hanya mampu membuat piktogram, tetapi juga membaca data, menganalisis informasi, dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Selain meningkatkan kemampuan numerasi, pembelajaran ini juga mengembangkan komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan kemampuan refleksi diri. Orang tua memberikan respon positif karena anak-anak mulai antusias melakukan survei sederhana di rumah dan menceritakan pengalaman belajar mereka. Rekan sejawat dan kepala sekolah juga melihat perubahan suasana belajar yang lebih aktif, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik. Saya Salwa, saya Kendis, saya Ainun. Kita merasa pembelajaran tentang piktogram sangat menyenangkan. Karena ada gambar, karena bisa tahu tentang piktogram, karena manfaat piktogram untuk mendata baju. Terima kasih. Mempelajari piktogram, saya menjadi tahu bahwa piktogram merupakan penyajian data menggunakan gambar yang mewakili gambar dengan data tertentu. Dan saya sangat senang mempelajari piktogram karena sangat seru dan mudah dipahami. Saya senang sekali dengan kegiatan pembelajaran anak bersama orang tua. Dengan pembelajaran bersama, orang tua bisa tahu apa yang sedang dipelajari anak di sekolah. Selain itu, anak juga bisa mengaplikasikan konsep atau pelajaran yang ada di sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Pak Wadoyo, sedang apa ini Pak Wadoyo? Kita sedang membantu anak untuk mempersiapkan hiasan untuk seni kriya anak nanti. Oh ya, silakan Bu Ega, saya akan memberikan sedikit masukan untuk kemarin pembelajaran yang saya amati barangkali tentang piktogram. Saya salut sekali dengan cara busanya dan itu sangat masuk dalam dunia anak-anak semua aktif ya, menyampaikan idenya, cerita-ceritanya tentang kegiatan yang dilakukan, menghitung, kemudian membuat tabel dan akhirnya membuat piktogram. Kepala SD Negeri 8 Wonosobo selama ini ikut memantau dan mengobservasi pembelajaran kelas 4. Menurut saya pembelajaran mendalam di kelas 4 sudah cukup maksimal, terbukti dengan antusiasme anak dalam mengikuti pembelajaran, kemudian pelibatan orang tua juga sudah, dan sampai ke tindak lanjut mengaplikasikan materi yang didapat di kelas. Bagi saya, pembelajaran terbaik adalah pembelajaran yang membuat peserta didik merasa dekat dengan apa yang dipelajari. Ketika peserta didik belajar dari pengalaman nyata, diberi ruang untuk berpikir dan merasa dihargai dalam proses belajar, maka numerasi tidak lagi menjadi pelajaran yang sulit. Melalui strategi pintar dan alur gembira, peserta didik belajar bahwa data bukan hanya angka, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari yang dapat dipahami dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Terima kasih.